Minasan konnichiwa. Balik lagi di pembelajaran bahasa Jepang. Nah, kali ini kita mau mempelajari masih tentang angka sih, karena dalam bab ini kita mempelajari tentang jikang ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu waktu. Kalau waktu kan kita mempelajari jam, menit, terus bulan, tanggal, hari enggak ya, nggak pakai angka kalau hari. Terus tahun juga, itu kan semuanya berkutat dengan angka ya. Jadi sekarang kita juga masih mempelajari mengenai angkanya. Kalau minggu kemarin kalian udah mempelajari 1 sampai 10, terus juga udah mempelajari pengucapan dalam bahasa Jepang mengenai nomor telepon ya kan. Nah, sekarang kita mempelajari tentang belasan, puluhan, dan ratusan dalam bahasa Jepang. Gimana sih caranya kita menyebutkan angka-angka tersebut dalam bahasa Jepang? Yuk kita bahas, dan siapin buku catatannya. Udah siap belajar ya. Nah, sekarang kita yang pertama akan mempelajari tentang belasan dulu ya. Nah, di sini tersedia angka 11 sampai 19 dulu ya, karena kalau 20 itu udah puluhan, oke? Nah, sekarang belasan dulu. Kalian gimana sih caranya menyebutkan dalam bahasa Jepang angka-angka belasan ini? Caranya gampang banget teman-teman. Kalian tinggal lihat nih di sebelah kirinya ya, angka yang di sebelah kirinya, anggap itu semuanya angka 10. Oke. Nah, jadi kalau mau menyebutkan angka 11 dalam bahasa Jepang itu tinggal 10 ditambah 1. Ya kan? Itu menjadi 11 ya. 10 dan 1. Kalau 10 itu bahasa Jepangnya kan ju, sedangkan 1 itu bahasa Jepangnya ichi. Jadi untuk menyebutkan angka 11 dalam bahasa Jepang itu ju ichi. Gampang banget kan? Sedangkan kalau 12 gimana? Anggap aja juga yang sebelah kirinya itu 10, berarti dan 2. Jadi ju ni. 10 itu bahasa Jepangnya ju, dan 2 itu bahasa Jepangnya ni. Jadi ju ni. Terus 13 gimana? Sama, 10 dan 3. Ju sang. 10 dan 4 14. Seterusnya jugo, 16, 17, 18, 19, dan udah selesai. Ya, itu dia dari 11 sampai 19. Gampang banget kan kalian mengubahnya? Paham pasti? Nah, sekarang kita maju ke angka puluhannya. Gimana sih cara menyebutkan puluhan dalam bahasa Jepang? Tada, kita lihat di sini ada 20 sampai 30 aja ya contohnya. Nah, untuk puluhan ini gampang banget caranya, tinggal menyebutkan sesuai dengan pelafalan bahasa Indonesianya. Gimana sih nih? Kita lihat 20, ya kan? Sama aja, ini juga jadi 2 tambah 10. Bukan dijumlahin ya, 2 tambah 10 berarti 22 dong kayak gitu. Bukan dijumlahkan angkanya ya, tapi ini maksudnya penyebutannya sama dengan melafalkan dalam bahasa Indonesia. 20 berarti 2 dan 10. Nah, 2 itu bahasa Jepangnya ni, kemudian 10 bahasa Jepangnya ju. Jadi, menyebutkan 20 dalam bahasa Jepang itu adalah niju. Oke? Terus 21 gimana dong? 21. Berarti 2, 10, dan 1. Jadi 2 bahasa Jepangnya apa? Ni. Kemudian 10 bahasa Jepangnya ju. 1 bahasa Jepangnya ichi, ya kan? Nah, jadi 21 dalam bahasa Jepang itu cara menyebutkannya niju ichi. Oke. Terus sekarang 22. 22. 2, 10, dan 2, ya kan? Ni, ju, ni. Gitu, gampang kan? Sama yang bawahnya juga 23. Ni, ju, san. Ni, ju, roku. Ni, ju, yong. Ni, ju, go. Ni, ju, roku. 27. Ni, ju, nana. 28. Ni, ju, hachi. 29. Ni, ju, kyu. Dan sekarang 30. 30 gimana? 3 dan 10. Berarti sang ju, ya kan? 3 itu sang dan 10 itu ju. Jadi 30 dalam bahasa Jepang itu sang ju. Paham ya? Nah, jadi kalau untuk puluhan itu ya udah kayak gitu aja sampai 99 itu sama kayak gitu ya. Jadi tergantung dengan pelafalan bahasa Indonesia kita ya. Misalnya
contohnya juga 99 ya, yang terakhir 9 tambah 10 dan 9 berarti QJQ, kayak gitu ya. Udah pasti itu yang puluhan sama kayak tadi, sesuai dengan pelafalan bahasa Indonesianya. Oke, nah sekarang kita ke ratusan nih. Cepet banget ya belajarnya. Oke, biar cepet aja durasinya, biar nggak lama, kuota kalian biar tetap hemat. Oke, nah sekarang yang 100. Kalau 100 itu dari sananya memang udah ada bahasa Jepang, semuanya juga udah ada bahasa Jepang ya. Maksudnya 100 itu dari sananya memang hyaku ya. Maksudnya nggak ada kayak tadi loh, kayak 20 misalnya 2 sama 10 kayak gitu, enggak ya. Kalau 100 itu emang hyaku dari sananya. Jadi nggak perlu ada ichi hyaku misalnya 1 dan 100 ichi hyaku, enggak gitu. Jadi untuk 100 udah aja langsung hyaku. Oke. Nah, contohnya misalnya sekarang 102. Gimana nih untuk 102? Nah, ini baru 100 dan 2. Jadi hyaku ni. Kayak gitu ya. Gimana contohnya misalnya kalau ada ratusan dan ada belasan juga. Contohnya misalnya 112. Gimana nih? Nah, ini sama aja kayak tadi, tinggal digabungkan. Ratusannya apa? 100 kan? 100-nya hyaku. Nah, terus 12-nya kayak gimana? Sama yang kayak tadi kita pelajari. 12 itu 10 dan 2. Berarti hyaku ju ni. Oke. Terus gimana sekarang kalau puluhan? 123 misalnya. Nah, ini sama aja juga kayak yang tadi. 100, 20, 10 dan 3 ya. Jadi 100 bahasa Jepangnya hyaku, 2 bahasa Jepangnya ni, 10 bahasa Jepangnya ju, dan 3 bahasa Jepangnya san. Jadi 123 disebutkan dalam bahasa Jepang itu hyaku nijusan. Oke, paham sampai sini? Sekarang kita cobain untuk yang ratusan selanjutnya. 246 misalnya. Untuk ini kita sesuai pelafalan lagi. 200 berarti 2 dan 100 kemudian 46 berarti 4, 10 dan 6 ya. Jadi 2 itu ni, 100 itu hyaku, 4 yong, 10 itu ju, dan 6 itu roku. Jadi 246 jika dilafalkan dalam bahasa Jepang itu ni hyaku yonju roku. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Nah, tapi ada pengecualiannya nih untuk, ini berlaku untuk sampai 999 ya. Nah, untuk ribuan kayak gimana dong? 1000 dan seterusnya. Itu nanti kita pelajari lagi, ada di materi yang lainnya untuk ribuan. Oke? Nah, selain angka-angka yang tadi disebutkan, ada beberapa angka spesial yang maksud spesial itu apa sih? Maksudnya pengucapannya itu berbeda dari cara-cara yang tadi. Apa aja sih angka spesial itu? Nah, ini dia, tada. Ini bisa kalian lihat ada 300, 600, 800 dan 900. Angka spesial ini itu nggak masuk akal gitu loh. Misalnya ya, ini contohnya 300 ya. Kalau dengan sesuai yang cara yang tadi berarti kan 3 dan 100. 3 itu sang dan 100 itu hyaku. Oke? Jadi sang hyaku harusnya. Tapi karena ini spesial, dia nggak san hyaku, tapi menjadi san biaku. Oke, ditulisnya san biaku, tapi dibacanya itu san biaku. Oke, nah angka yang selanjutnya ada 600. Kalau tidak spesial, dia menjadi 6 dan 100. Roku hyaku, ya kan? Tapi karena dia spesial, pengucapannya berbeda. Jadi ropiaku, double P ya, ropiaku, kayak gitu. Nah, untuk 800 kayak gimana? Hapiaku. Oke, karena dia angka spesial ya, berbeda dari yang lain. Terus yang terakhir ada 900, harusnya itu kan kyuhyaku, tapi karena dia spesial jadi kuhyaku. Oke, kuhyaku. Paham ya sampai sini? Oke,
Oke, nah jadi sebenarnya pembelajaran kita hari ini udah cukup sekian, segitu aja dari belasan, puluhan, ratusan, dan angka-angka spesial dalam ratusan. Sekarang kalian tinggal latihannya aja nih. Latihannya tinggal kalian tulis ini soal-soalnya. Nah, itu soal-soalnya kalian bisa tulis di buku catatan kalian atau kalian bisa juga tulis di kolom komentar. Sekian dulu pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Terus pembelajaran ini mudah-mudahan juga gampang dipahami ya sama kalian. Kalau misalnya masih ada kekurangan, mohon maaf, silahkan kalian tulis di kolom komentar untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Raisyu.